Pergiwo Pergiwati seri 46 Raden Harjuno. Ketika ayam jago berkokok untuk kedua kalinya di pagi buta itu, sesosok bayangan keluar dari keputren. Dengan ilmunya yang tinggi, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa baru saja ada seseorang yang keluar dari kamar permaisuri Dewi Banowati. Orang itu dengan langkah yang cepat segera kembali ke tempat ia menginap. Sejenak ia mampir ke kandang kuda untuk melihat kuda teji tunggangannya. Namun seseorang segera mengenalinya. Raden baru pulang? Siapa orang itu? Yang tak lain adalah perawat kuda yang juga salah seorang prajurit sandi. Ya, aku baru saja nganglang mengelilingi hampir seluruh kota raja. Dalih Raden Harjuno. Kuda yang sangat bagus dan makannya pun hampir 2 kali lipat dari kuda biasa, berkata prajurit itu mengalihkan pembicaraan. Besok pagi mohon dikasih telur bebek, paling tidak 3 butir, pinta Raden Harjuno. Baik Raden, jawab prajurit itu. Di dalam ruangan di tempat ia menginap ini, Raden Harjuno masih memikirkan Dewi Banowati. Menurut perhitungannya, Dewi Banowati telah mengandung pula yang seumuran dengan kandungan Dewi Manuhara. Desah Raden Harjuno. Di sisa pagi yang dingin itu Raden Harjuno sempat beristirahat dengan tidur nyenyak. Di pagi yang cerah, secerah wajah Raden Harjuno, Raden Harjuno telah bangun dan berbenah. Hari itu ia ingin pergi ke hutan larangan, tempat di mana para Kurawa berburu. Namun sesungguhnya tempat para prajurit Hastinapura berlatih. Dan ia pun ingin mengajak lurah prajurit Sandi, si pemilik rumah itu. Baiklah Raden, tetapi marilah sarapan pagi terlebih dahulu, pinta lurah prajurit Sandi itu. 2 ekor kuda dengan penunggangnya masing-masing telah berderap menuju hutan larangan. Lajunya tidak terlalu cepat, namun juga tidak begitu lambat. Kedua penunggang itu hanya berdandan sebagai kawula biasa, seakan bapak dan anak yang sedang bepergian bersama. Bahkan dandanan yang lebih muda, yang tak lain adalah Raden Harjuno. Ia mencoba menutupi ketampanannya dengan membuat wajahnya sedikit kehitaman dan dengan rambutnya yang acak-acakan. Tak terlalu sulit bagi keduanya untuk menuju hutan larangan itu. Menjelang tengah hari keduanya telah sampai di hutan yang dituju. Mereka pun kemudian mengikat kuda-kuda itu di tempat yang aman dan terlindung. Dan kemudian berjalan kaki menuju tempat para Kurawa berkemah. Lurah prajurit Sandi itu telah mengetahui ancar-ancar di mana kira-kira para Kurawa itu berkemah dan tempat berlatih perang para prajurit Hastinapura. Ia mengetahui dari prajurit Sandi yang ia kirim untuk memata-matai. Tak jauh dari sini ada pedang rumput yang cocok untuk latihan perang. Kemungkinan di sana mereka berlatih, Raden, berkata lurah prajurit Sandi itu. Baiklah, mari kita menuju ke sana. Namun mesti berhati-hati, jangan sampai ketahuan, sahut Raden Harjuno. Sayup-sayup mereka mendengar sorak-sorai. Itu pasti suara para Kurawa atau prajurit Hastinapura. Dengan demikian lebih mudah bagi keduanya untuk menuju ke tempat suara itu. Benar juga, beberapa saat kemudian mereka telah sampai di padang rumput dan melihat sebagian prajurit. Mereka berdua pun kemudian mencari tempat yang aman dan terlindung. Namun bisa leluasa melihat ke tempat para prajurit berlatih. Mereka berdua pun kemudian menemukan sebuah bukit kecil. Dan terdapat sebuah pohon yang besar dan rimbun daunnya. Dari situ mereka bisa leluasa melihat ke padang rumput.
namun terlindung dan aman. Terlihat oleh mereka berdua, di sebelah kanan Adipati Awangga sedang menata sebuah gelar perang, sedangkan di sebelah kiri Pandita Durna melakukan hal yang sama. Raden Arjuna melihat kesungguhan para prajurit itu berlatih. Mereka begitu patuh menerima arahan dari Adipati Karna maupun dari Pendeta Durna. Namun belum terlihat gelar perang apakah yang akan mereka peragakan. Bersambung, sebuah keahlian akan diperoleh dengan berlatih dan berlatih dengan sungguh-sungguh.